Shalom, Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Mari sama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan ya. Ya, Shalom Kakak Hakmi, Kakak Gaga, Subang, selamat bergabung. Kasihku, aku tahu, sebab itu ku puji Kau selamanya. Mulialah namamu di bumi, betapa mulia namamu Tuhan. Heran Kau memperhatikanku, betapa mulia namamu Tuhan. Shalom Bu Esther, terima kasih untuk pelayanannya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap kami yang ada di live room ini. Berikan kami hati yang mengucap syukur kepadamu, hati yang memuji dan memuliakanmu pagi hari ini. Kiranya Kau disenangkan oleh puji-pujian kami ini, dalam nama Tuhan Yesus. Mulialah namamu di bumi, namamu diagungkan di bumi. Muliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Ku pandang ke langit dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Berikan kasihku memahkotaiku, itu ku puji Kau selamanya. Mulialah namamu di bumi, namamu dimagungkan di bumi. Muliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku, sebab itu ku puji Kau selamanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk nafas kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami, untuk masa depan yang gilang gemilang yang Kau sudah sediakan bagi setiap kami. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu yang Kau sudah sediakan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihku, mahkotaiku, sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi, betapa mulia namamu Tuhan. Kau memperhatikanku, betapa mulia namamu Tuhan.
Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memperhatikan kami, Engkau mengorbankan nyawamu sendiri untuk mati di kayu salib, menebus kami. Engkau jadikan kami anak-anak kesayanganmu, Engkau memperhatikan kami siapakah kami ini Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih sayangmu yang tak terbatas dalam hidup kami. Biarlah puji-pujian dan penyembahan kami ini boleh berkenan kepadamu. Namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Ku memandang ke langit, bulan dan segala bintang. Ku heran kau memperhatikanku. Berikan kasih-Mu memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang. Ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Oh Kudus, terima kasih Engkau sudah menjamah setiap kami yang ada di live room ini. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami yang berbeban berat, ada kelegaan saat ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan turun atas setiap Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini. Betapa mulia namamu Tuhan. Heran Kau memperhatikanku. Betapa mulia namamu Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu bagi setiap kami yang ada di live room ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu pagi hari ini untuk mendengarkan suara firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini, Roh Kudus. Mari ambil alih waktu ini, jam ini. Engkau yang mengambil alih, biarlah kerajaan-Mu datang lewat hamba-Mu ini. Kerajaan-Mu datang dalam setiap pribadi yang hadir di live room ini. Dan bukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan itu dan menghidupinya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Kak Pingping, Kak Maidalena, ya Kak Peter,
semuanya ya yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Ya, Bu Evi Lampus, shalom semuanya. Ya, hari ini kita mau membahas satu firman Tuhan ya, tentang bagaimana sih caranya untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu di sini pasti ada yang sudah expert ya mendengarkan suara Tuhan, tetapi banyak ya yang bertanya kepada saya, bagaimana sih caranya mendengarkan suara Tuhan dan bagaimana kita tahu bahwa itu suara Tuhan atau bukan. Ya, pagi hari ini kita mau belajar ya supaya kita tidak salah mendengarkan pimpinan ya, suara pimpinan dari Tuhan, karena penting sekali bagi kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, sambil saya mencari musik yang enak, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar ya. Terima kasih sebelumnya sudah membantu tap-tap layar. Ya, oke, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Ya, Allah itu roh ya. Jadi, mungkin Bapak Ibu seringkali, ya termasuk saya ya dulu, saya berpikir bahwa Tuhan akan berbicara kepada saya seperti manusia berbicara kepada saya. Ya, memang bisa ya, dan ada orang-orang tertentu yang memiliki karunia seperti itu, bisa mendengar suara Tuhan secara audible ya. Sampai hari ini banyak saya temukan banyak orang yang mendapatkan karunia seperti itu, bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible. Tetapi nggak semua dari kita ya. Kita ini nggak bisa maksa Tuhan bagaimana cara Tuhan ngomong. Kita ini manusia dan Tuhan itu adalah Tuhan. Ya, suka-sukanya Tuhan mau ngomong seperti apa kepada kita. Kita yang harus melatih pendengaran kita supaya kita terbiasa, supaya kita mengerti ya bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya, Allah itu senang berbicara kepada kita, kepada anak-anaknya ya. Senang, sama halnya seperti Bapak kita di dunia. Bapak kita juga kan senang ngobrol sama anak-anaknya. Nah, masalahnya seringkali kita belum terlatih. Jadi kita belum peka mendengarkan suara Tuhan. Ya, yang basic ya, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan ya. Yang dasarnya itu kita nggak boleh skip membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Itu adalah basic ya, dasar bagaimana supaya kita bisa melatih diri kita untuk bisa mendengarkan suaranya. Ya, mendengar suara Tuhan menjadi biasa ketika kita biasa bergaul dengan Tuhan. Sama halnya seperti ya kalau Bapak Ibu punya sahabat ya, atau punya pasangan deh. Pasangan kan paling deket ya, yang setiap hari bersama-sama dengan Bapak Ibu. Nah, suara langkah pasanganmu itu engkau juga sudah tahu ya, walaupun engkau tidak melihat, tetapi mendengarkan suara langkahnya aja engkau sudah tahu. Kenapa? Karena engkau terbiasa bergaul dengan pasanganmu. Sama halnya dengan mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita biasa bergaul dengan Tuhan, maka kita akan peka, bisa menangkap bahwa ini suara Tuhan dan ini bukan ya. Sebetulnya Allah selalu berbicara dan seringkali berbicara jauh-jauh hari sebelum kita bisa menangkapnya. Ya, kita perlu mengerti sekali lagi bahwa Allah itu roh ya, dan Allah berbicara kepada roh kita. Ya, kita manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika Allah berbicara kepada roh kita. Dan roh kitalah yang akan mentransfernya kepada
pikiran kita, kepada jiwa kita ya. Jiwa itu ya mencakup perasaan, pikiran ya. Ya, sehingga kita mengerti, telinga kita bisa mendengar suara Tuhan seperti itu. Jadi dari roh kemudian ditransfer kepada pikiran kita, kepada hati kita, kepada mata penglihatan kita. Nah, kita akan bisa mengambil pesan dari roh kita ketika kita ya masuk ke dalam atmosfer, misalnya atmosfer doa, atmosfer penyembahan ya. Mungkin juga bukan atmosfer doa atau atmosfer penyembahan ya. Seringkali ketika engkau tenang, diam, still ya, fokus, maka engkau bisa mengambil pesan itu dari rohmu ya. Contohnya biasanya ya, kalau saya itu mendengarkan pesan Tuhan seringkali ketika saya tenang, diam, pas mau tidur gitu, langsung saya mendapatkan ya penglihatan kayak ya, atau pas bangun tidur penglihatan. Kalau enggak biasanya suara ya, suara yang saya tahu persis itu bukan suara saya ya, suara dari di hati saya, suara di roh saya yang mengiang-ngiang terus, itu yang saya nggak sengaja pikirkan, itu saya tahu persis itu dari Tuhan ya. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat satu bagian firman Tuhan ya. Saya bilang Allah seringkali sudah berbicara jauh-jauh hari sebelum kita mendengarkannya. Dan itu didepositkan di dalam roh kita. Tetapi kita seringkali gak sadar karena kita gak tune in. Kayak frekuensi radio, ya kita harus tune in kepada frekuensi yang benar sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 12 ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 12. Mungkin Bapak Ibu berpikir, apa hubungannya ini dengan mendengarkan suara Tuhan? Nanti saya akan jelaskan ya. Saya bacakan ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 12. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, ini mengenai Elia ya. Coba saya bacakan sebentar. Ini mengenai Elia, di mana pada waktu itu terjadi kelaparan, dan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke seorang janda di Sarfat ya. Saya bacakan dari ayat 8 deh ya, supaya Bapak Ibu nyambung ceritanya. Maka ya ayat 7 sorry. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering ya, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di sini Tuhan berkata kepada Elia, ya perhatikan bahwa Tuhan sudah, bukan belum ya, sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi dia makan. Ayo kita baca lagi. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3
potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata padanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku, barulah kemudian kau buat bagimu dan bagi anakmu. Yang di sini saya mau highlight, yang saya mau tekankan, tadi Tuhan berkata kepada Elia bahwa aku telah, ya bukan belum, memerintahkan seorang janda untuk memberi makan kepadamu. Ya kan, tadi yang kita baca itu kan. Nah, apa yang terjadi dengan janda Sarfat ini? Kalau janda Sarfat itu sudah tahu bahwa dia sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi makan, maka dia akan ngomong sama Nabi Elia seperti apa? Iya, Tuhan sudah ngomong sama saya, Tuhan sudah memerintahkan saya untuk memberi engkau makan. Betul? Betul apa betul? Paham di sini Bapak Ibu bisa nangkep apa yang saya jelaskan? Tetapi apa yang janda ini katakan? Dia bilang saya nggak punya roti, saya cuma punya tepung sedikit, ya. Berarti dia nggak paham bahwa Tuhan sudah ngomong sama dia, bahwa Tuhan sudah memerintahkan dia untuk memberi makan Nabi Elia ini. Nah, demikian pula dengan kita Bapak Ibu, seringkali kita ini ya sudah dikasih tahu Tuhan, sudah diperintahkan Tuhan, ya. Cuman kita nggak bagaimana caranya supaya kita selalu menangkap ya signal-signal pesan-pesan dari Tuhan. Nanti kita akan pelajari ya lebih lanjut. Firman Tuhan katakan di Yesaya 50 ayat 4 apa? Setiap pagi ia mempertajam telingaku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Jadi kita harus memberi diri kita untuk dilatih ya. Dilatih untuk mempertajam telinga kita supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya kepengennya sih ya setiap kita punya karunia mendengarkan Tuhan secara audible, tetapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Suka-suka Tuhan mau berbicara seperti apa. Semua dari kita itu generally, maksudnya kebanyakan ya jatuh dalam 3 kategori ini ya. Yang pertama adalah seer adalah pelihat. Yang kedua adalah feeler itu perasa ya. Ada orang yang dikaruniai penglihatan ya, kayak Bu Esther itu ya. Penglihatannya tajam gitu ya. Setiap kali lagi berdoa, setiap kali mendoakan orang, penglihatan keluar gitu ya. Ada orang yang dikaruniai feeler itu perasa, intuisinya yang tajam ya. Setiap kali kayak misalnya saya ya, kalau doain orang itu ya, kalau doain orang yang sakit misalnya, saya merasa kegelapan yang dalam sekali ya, merasa itu perasaan ya. Ya nggak semua orang ya, memang setiap orang berbeda-beda ya. Ada orang yang selain feeler, hearer ya, yang tadi saya bilang pendengaran ya, secara audible dia mendengarkan suara Tuhan ya. Kita nggak bisa maksa Tuhan saya mau pilihnya hearer aja, pendengar ya, nggak bisa ya. Suka-suka Tuhan mau berbicara. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana sih cara Tuhan berbicara. Saya mau bahas ada berapa ya, ada 15 ya yang Tuhan wahyukan kepada saya. Ada 15 cara bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. 16 Yang pertama, basic ya, dasar. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu mau gak mau harus mengenali firman-Nya. Suratnya yang tertulis itu harus kita kenali. Kalau kita nggak kenal yang tertulis saja, bagaimana mungkin kita bisa membedakan, bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara-suara yang lainnya. Ya, ada firman yang tertulis dan ada firman yang spoken words. Spoken words itu yang disuarakan langsung
dari mulut Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Nah, itu dikatakan rema, ya, rema words. Nah, bedanya apa? Kalau firman itu firman yang tertulis. Kalau rema itu yang tadi saya sudah ngomong, spoken words. Langsung dari hati Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saya pada saat itu juga saat yang kita lagi butuh. Misalnya Bu Evi lagi butuh terobosan misalnya. Terus pas Ibu Evi lagi baca-baca firman, ada satu ayat firman Tuhan yang langsung kayak loncat ke jiwanya Ibu Evi misalnya. Atau misalnya waktu Kak Estina baca firman Tuhan, waktu baca tiba-tiba ada satu ayat yang bikin Kak Estina nangis, kayaknya langsung kena di hati. Nah, itu rema, ya, itu spoken words, itu kata-kata langsung dari hati Bapa kita di surga untuk engkau pada situasi yang engkau hadapi, pada waktu pas yang kau butuhkan. Itu namanya rema. Oke, ada yang next ya. Berikutnya suara kecil yang berbicara dalam hati kita. Misalnya waktu kita mau nyolong. Jangan ya, ini cuman example, cuman contoh. Waktu kita mau berbuat dosa, ada suara kecil yang mengingatkan kita, jangan berbuat dosa. Nah, itu juga suara dari Tuhan. Ya, saya lanjut ya, saya cepet ya, karena ada 16 cara bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Yang berikutnya intuisi. Nah, itu gayanya Tuhan biasa ngomong sama saya. Intuisi itu seperti ya knowing, mengetahui. Nggak ada yang ngasih tahu ke saya, tetapi saya tahu. Ya, ingat bahwa kita sudah dipersatukan bersama-sama dengan Tuhan. Kita berjalan, kita hidup, kita bergerak, kita ya berjalan di dalam Tuhan. Dan rohnya Tuhan ada di dalam kita. Seharusnya ya kita mengetahui pikiran-pikirannya Tuhan. Kenapa? Karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita udah sampai ke level seperti itu, biasanya kita mengetahui tanpa Tuhan gak usah ngomong gitu. Gak usah ngomong ya verbal ya. Kita udah tahu. Kita sudah peka ya Ibu Evi. Dengan pikiran-pikiran Tuhan. Saya dulu punya teman ya, punya partner, kemana-mana kita berdua. Jadi kalau bisnis itu namanya kan partner. Udah dia nggak usah ngomong gitu ya, saya udah bisa baca pikirannya dia. Dan saya nggak usah ngomong, dia udah bisa baca pikirannya saya. Jadi kalau kita meeting ya, kita meeting dengan lawan meeting kita, lawan bicara kita, wah kita ini udah kayak apa ya? Udah kayak punya antena gitu. Saya dan dia itu, kita nggak usah ngomong, kita udah tahu. Saya udah tahu kalau dia nggak suka, dia udah tahu kalau saya nggak suka. Saya udah tahu kalau dia lagi susah, dia juga udah tahu saya lagi susah. Udah sampai connecting begitu. Terus kalau kita dengan lawan bicara kita juga udah bisa menilai kalau misalnya si lawan bicara kita ini misalnya punya maksud yang enggak atau cuman omong doang ya, bisnisnya apa dan lain sebagainya, kita udah langsung tahu gitu. Ini antar manusia ya, sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jikalau kita dekat ya, setiap hari bergaul di dalam firman, di dalam doa, di dalam penyembahan, sama halnya intuisi kita jalan ya. Bahkan gak usah Tuhan ngomong pun ya, kita udah tahu pikirannya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Demikian pula ya dengan kita harus melatih pendengaran kita supaya kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan bagi kita ya. Dan apa perkataan Tuhan untuk setiap situasi. Ayo kita maju lagi, berikutnya next, mimpi ya. Tuhan bisa berbicara lewat mimpi atau night vision dalam bahasa Inggrisnya. Kebanyakan orang berkata night vision. Apa itu mimpi? Ya, Tuhan seringkali berbicara kepada saya lewat mimpi.
Ya, kita juga harus melatih pendengaran kita sehingga kita tahu mimpi ini itu dari Tuhan. Mimpi ini itu artinya apa? Ya, ada simbol-simbol tertentu yang artinya itu khusus untuk Bapak Ibu dan saya. Ini nggak bisa langsung Bapak Ibu pick up begitu aja. Itu engkau harus melatih ya. Kayak saya tahu banget kalau Tuhan kasih mimpi bahwa bisnis itu bakalan rugi. Saya tahu banget. Jadi setiap kali Tuhan kasih mimpi bentuknya ini dan seperti ini, berarti bisnis itu nggak bagus. Saya jangan sama sekali jangan touch, jangan sama sekali gabung. Nah, seperti itu ya. Nah, pesan Tuhan kepada saya lewat mimpi dengan pesan mungkin mimpinya sama ya kepada Bapak Ibu, bisa artinya berbeda. Karena Tuhan tahu banget apa yang engkau tangkap dengan apa yang saya tangkap mungkin berbeda. Ya. Nah, untuk mimpi ini ya engkau harus melatih bagaimana sehingga engkau tahu bahwa mimpi itu dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Kita harus belajar ya, biasanya Tuhan itu berbicara lewat simbol-simbol ya. Ya, ketika kita mengetahui simbol-simbol itu maka akan begitu mudah menginterpretasi, menerjemahkan. Ya, kalau saya banyak belajar juga dari Alkitab, misalnya ketika Yusuf dikasih mimpi. Ya kan ada 11 bintang. Ya kan ada 11 bintang dan matahari yang tunduk kepada Yusuf itu kan melambangkan ke-11 saudara-saudaranya kan yang tunduk kepada dia. Terus kalau kita belajar dari kitab Daniel ya, bagaimana ada 3 ekor lembu yang gemuk yang memakan 3 ekor lembu yang kurus ya. 3 ekor atau 7 ekor saya lupa ya. Itu melambangkan ya waktu, tahun ya. 1 ekor itu melambangkan tahun ya. Seperti itu kita belajar dari firman Tuhan. Iya Kakak Nita, nanti saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang ada di dalam pergumulan ya, khususnya yang sedang sakit. Nanti saya akan doakan di akhir perenungan firman Tuhan ini ya. Saat ini saya mau membagikan dulu firman Tuhan, bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan, karena saya rindu, saya terlebih rindu ya. Rindu Bapak Ibu ini bukan hanya saja minta doa, tetapi Bapak Ibu akan menjadi ya pasukan-pasukan Kristus yang dahsyat. Bukan hanya saja minta doa, tetapi engkau yang akan mendoakan orang-orang yang sedang ada di dalam kesusahan, yang sedang sakit, yang sakit juga bisa sembuh ya, yang bergumul mereka bisa dibebaskan juga. Itu kerinduan saya, dan saya percaya ini adalah kerinduan hatinya Tuhan. Tuhan ingin membangkitkan bukan hanya saja orang-orang percaya yang ngaku percaya, tetapi Tuhan sedang membangkitkan pasukan-pasukannya di akhir zaman ini menjadi pasukan-pasukan yang militan ya, laskar-laskar Tuhan yang dahsyat melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kegelapan itu apa sih? Ya saya bahas sedikit ya. Kegelapan itu sakit penyakit, dosa, air mata, ya kesusahan, kemelaratan, itu adalah kegelapan. Saya percaya Tuhan rindu Bapak Ibu semua di sini. Bukan hanya saja minta-minta doa, tetapi Bapak Ibu yang akan bangkit mendoakan keluargamu, mendoakan teman-temanmu, orang-orang di sekelilingmu ya, gerejamu, bangkit ya. Oke, kita lanjut ya. Next ya, mimpi. Saya yakin ya Bapak Ibu paham ya sampai di sini. Tuhan itu ya suka bicara sama saya, mengingatkan saya. Bahkan hal yang kecil seperti misalnya saham yang saya investasikan bakalan tumbang, Tuhan kasih mimpi ke saya. Tuhan itu dahsyat kan? Wah, Tuhan itu baik sekali.
Nah, Bapak Ibu, saya percaya Tuhan itu bukan hanya berbicara kepada saya atau kepada Bu Esther lewat penglihatan, tapi kepada Bapak Ibu semua. Oh iya, Bu Esther, kalau ada waktu dan Bu Esther bersedia, Bu Esther juga bisa ya kasih kesaksian. Waktu itu kan Bu Esther udah dikasih penglihatan bagaimana Tuhan memberikan tumpukan uang ya. Dan Bu Esther cerita kemarin itu kepada saya bahwa Bu Esther sudah mengalami apa yang Tuhan tunjukkan ya di alam roh. Kalau Bu Esther bersedia ya, tapi kalau enggak, kalau waktunya ada ya, sehingga Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa terbangun imannya bahwa segala sesuatu itu terjadi terlebih dahulu di alam roh. Ya, nanti saya jelaskan bahwa segala sesuatu itu sudah terjadi di alam roh, baru itu dinyatakan di alam nyata. Oke, kita lanjut, kita baru sampai ke mimpi. Kita lanjut kepada penglihatan. Penglihatan itu ya bisa pada saat daytime, pada saat siang bolong begini ya. Ada orang yang nggak usah tutup matanya, melihat begini aja bisa langsung Tuhan kasih penglihatan dengan jelas gitu. Ketika melihat orang itu dia langsung dikasih penglihatan, ada yang penglihatan itu bentuknya burem ya. Burem itu ya burem hitam putih gitu, kayak nonton TV hitam putih, Bapak Ibu tahu kan? Ya seperti itu. Ya, saya kadang mendapatkan penglihatan hitam putih, kadang jelas sekali seperti TV-nya yang jelas banget gitu, yang berwarna dan jelas sekali, yang tajam sekali. Jadi itu suka-sukanya Tuhan ya. Kadang ya orang itu dikasih penglihatan seperti film. Jadi ya ketika dia doa atau melihat seseorang, langsung dia dikasih seperti film apa yang terjadi dengan orang tersebut ya. Kenapa dia begini, sebelumnya gimana ya. Langsung pada saat nggak usah tutup mata begini, matanya buka terjelas begini, tapi dikasih penglihatan seperti film. Ada yang seperti itu ya. Bapak Ibu ya boleh berdoa minta sama Tuhan ya mau seperti apa, tetapi ya lagi-lagi terserah Tuhan untuk berbicara kepadamu seperti apa, suka-sukanya Tuhan, karena Tuhan terlebih tahu ya cara yang terbaik untuk berbicara kepadamu sesuai dengan ya personalitimu, sesuai dengan ya apa yang terbaik bagi engkau ya. Kita nggak bisa mendikte Tuhan. Kalau Tuhan berbicara audible ke saya, mungkin saya mikir-mikir ini suara siapa. Tetapi kalau saya mendapatkan istilahnya intuisi itu yang nggak bisa ya saya tahu pasti ya, ketika Tuhan suruh, waktu di awal ya Tuhan suruh saya seperti Maria yang tahu kan, yang memberikan minyak narwastu, minyak paling mahal, mengurapi kaki Tuhan Yesus ya. Saya merasakan dalam intuisi saya ya, dalam hati saya tahu ketika Tuhan suruh saya puasa, nggak ada yang suruh saya puasa neng gitu, nggak ada. Saya udah tahu, saya tahu dari intuisi saya tahu ya. Oke, kita lanjut lagi, sudah 4:40, kalau nggak kita nggak akan selesai nanti kesaksiannya kalau ada waktu. Kemudian lanjut ya, suara dalam roh kita ya. Tuhan bisa berbicara dalam roh kita. Ada suara. Saya itu seringkali dikasih suara dalam roh saya. Waktu bangun tidur, ada suara dalam roh saya ya. Suaranya lebih banyak karena mungkin Tuhan suruh saya ngajar kali ya. Jadi Tuhan lebih banyak ngajar saya gitu. Suara tentang misalnya tiba-tiba waktu bangun tidur ada kata-kata justice, righteousness, and prosperity. Ya karena mungkin saya familiar dengan bahasa Inggris, jadi Tuhan juga ngomongnya pakai bahasa Inggris. Mungkin Bapak Ibu familiarnya dengan bahasa Jawa, ya Tuhan bisa bicara dalam bahasa Jawa ya.
Jangan limit, jangan batasi Tuhan bagaimana cara ngomong. Justice, righteousness, and prosperity. Jadi dari situ langsung Tuhan berbicara, bukan hanya saja dalam roh, tetapi Tuhan memberikan langsung hikmat kepada saya. Bangun tidur nih, bayangin Bapak Ibu, bangun tidur ya. Langsung dikasih justice itu keadilan, righteousness itu kebenaran, prosperity itu kemakmuran. Langsung ada kata-kata yang saya juga nggak mikir, saya nggak tiba-tiba kata-kata itu muncul dalam roh saya, dan tiba-tiba saya dikasih hikmat, dikasih pengajaran bahwa kita orang itu, hidup itu ya harus mengamalkan keadilan dan kebenaran yang akan memimpin kita kepada kemakmuran. Langsung dijelaskan dalam hikmat, dalam pikiran saya. Justice itu apa sih? Justice itu keadilan ketika kita mau menolong orang yang susah. Ketika orang yang berlebih mau menolong orang yang susah, itu adalah keadilan. Itu keadilan ya. Kebenaran itu ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, mengamalkan firman Tuhan. Ketika kita mau membagi-bagikan juga bahkan harta milik kita kepada orang lain yang membutuhkan, itu adalah kebenaran. Prosperity, kemakmuran, itu akan memimpin hidup seseorang kepada kemakmuran. Langsung diajarin saya di hikmat ya. Jadi mulai dari roh berbicara, dikasih kata-kata, kemudian diberikan hikmat, pengajaran terus ada yang ngajarin saya di pikiran saya. Nah, seperti itu cara Tuhan berbicara. Nah, Tuhan berbicara seperti itu enggak pada semua orang kan? Iya, karena Tuhan berbicara yang terbaik untuk kita semua. Mungkin bagi kita yang ya ada yang mendapatkan karunia langsung melihat, ya begitu melihat dia mengerti, dia dikasih pengertian, mengerti tentang seseorang itu. Ya, jadi berbeda-beda cara maksudnya Tuhan ngomong sama kita. Oke, lanjut next. Gembala sidang kita. Iya, Tuhan memakai gembala sidang kita untuk berbicara kepada kita. Jadi Bapak Ibu dan saya, ya, mari kita ramai-ramai menghormati gembala sidang kita ya. Gembala di mana Tuhan tempatkan engkau beribadah. Karena biasanya Tuhan pakai gembala kita untuk berbicara kepada kita. Ya, seringkali kan Bapak Ibu kalau pergi ke gereja, tempat di mana engkau beribadah, tiba-tiba ya gembala kita yang tidak tahu menahu tentang kita bisa berbicara satu ayat atau dua ayat yang langsung kena dalam hati kita. Nah, itu suara Tuhan untukmu ya, jangan diabaikan. Oke, lanjut kesaksian roh. Kesaksian roh itu ya sesuatu yang di dalam roh kita yang mengkonfirmasi tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu adalah kesaksian roh. Misalnya kita kan, kalau misalnya kita beribadah di satu gereja, kita bisa merasakan, mohon maaf ya saya tidak menghakimi, saya menghormati setiap gereja, saya percaya setiap gereja diberkati Tuhan, setiap gereja ya dipakai Tuhan dengan caranya. Tetapi ada kan gereja-gereja tertentu kalau kita datang itu ya, waduh kayaknya garing banget gitu. Atau ada misalnya saya nggak mau menghakimi ya, namanya setiap hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, saya percaya itu ya. Tapi kadang ya kalau misalnya ada gereja yang dipenuhi dengan dosa ya, biasanya ya kita bisa merasakan bahwa aduh gereja ini garing sekali gitu misalnya. Nah itu ya, itu kesaksian roh yang kita nggak bisa bohongin. Misalnya ada hamba Tuhan ya, hamba Tuhan itu luar biasa dipakai Tuhan ya, khotbahnya juga luar biasa, tetapi something in me, sesuatu dalam hati saya merasakan bahwa ada something is wrong with this person, ada sesuatu yang salah dengan orang itu. Nah biasanya betul. Kenapa? Karena roh kita ini tahu, roh kita ingat di dalam dunia roh ini semuanya terbuka, nggak ada yang bisa dibohongi ya. Biasanya mungkin hamba Tuhan itu punya roh yang lain, roh dari kuasa gelap misalnya, bisa banget ya dalam dunia
Ini makanya hati-hati Bapak Ibu ya, kalau misalnya didoakan oleh hamba Tuhan yang engkau tidak kenal. Karena ya ada cerita banyak ya. Setelah didoakan malah bisnisnya hancur dan lain sebagainya. Karena dia malah pakai kuasa gelap untuk mencuri berkat Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Hati-hati sekali. Bagaimana caranya kita supaya bisa membedakan mana sih hamba Tuhan pakai kuasa gelap, kuasa bener ya. Mereka juga ngerti firman Tuhan soalnya. Ya seringkali kita terbodohi karena mereka juga kenal firman Tuhan. Mereka juga berbicara firman Tuhan. Ya sekali lagi itu kesaksian roh. Makanya Bapak Ibu harus bergaul erat dengan Tuhan supaya kita tidak dibodohi. Ya. Oke, lanjut. Ya, lewat pujian lagu. Ya, seringkali ya kalau saya ditegur Tuhan itu, wah udah pukul 4.47 nih. Mudah-mudahan kita selesai ya. Oke, padahal masih banyak nih yang saya mau bagikan. Ya, pujian lagu. Seringkali saya ditegur sama Tuhan oleh lagu ya. Misalnya saya lagi nggak suka nih sama Bapak Gembala saya misalnya, ada hal-hal yang nggak saya suka, kemudian langsung pujian keluar dari hati saya ya. Pujiannya itu ngomong begini, yang tentang kesatuan, saya juga lupa ya, tentang kesatuan. Jadi itu suara Tuhan buat saya. Kalau enggak tentang mengasihi lebih sungguh. Itu saya ditegur lewat pujian. Nah, demikian cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya lanjut, sudah pukul 4.48, di sini sudah pukul 7.48. Oke, lanjut. Lewat yang berikutnya lewat damai sejahtera ya. Ada satu waktu di mana saya itu udah habis-habisan ngasih sama gereja kalau nggak salah. Ya pokoknya mah ajubileh lah nilainya, sampai habis-habisan gitu ya. Terus handphone yang baru beli iPhone gitu, yang baru beli kan mahal sekali ya. Udah gitu kemasukan air apa jatuh saya lupa. Dalam hati saya, waduh, udah ngasih ke gereja demikian gede jumlahnya, ajubile pokoknya, sampai ngosongin rekening bank. Nah, apalagi iPhone saya yang terbaru masuk air atau apa. Nah, saya belum sempat ngeluh. Cuman kepikiran dalam hati. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba kuasa Tuhan meliputi saya. Tahu kan kuasa Tuhan itu, urapan Tuhan yang dahsyat meliputi saya. Udah gitu, saya diberi pengetahuan. Oh, ini bukan damai sejahtera ya, salah. Ya udah, ini saya saksikan. Diberi pengetahuan bahwa don't worry, Tuhan nggak ngomong pakai kata-kata, tetapi saya langsung mengetahui bahwa jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Saya tenang. Dan apa yang terjadi? Wah, itu ajaib ya. Handphone saya nggak kenapa-kenapa. Berfungsi dengan baik. Waktu saya matikan, saya nyalakan, baik-baik saja. Nah, itu intuisi, itu bukan damai sejahtera. Damai sejahtera itu seperti ya, saya pernah kekunci di satu rumah kosong. Waktu saya bersih-bersih, kan ada rumah saya itu ada depan belakang gitu ya. Saya tinggal di rumah yang di depan, di belakang itu kosong. Dan saya kekuncinya di backyard. Bayangin backyard itu pekarangan belakang. Ya nggak mungkin saya mau teriak-teriak sampai kapanpun, suara saya nggak akan kedengaran. Dan handphone saya semua saya nggak bawa. Jadi saya kekunci. Saya nggak bisa saya lagi bayangin apa yang akan terjadi. Saya semalaman di backyard gitu. Kedinginan kan, di sini kan dingin, di Melbourne, Australia kan dingin. Nah, lalu apa yang terjadi? Langsung saya merasa damai sejahtera. Nah, damai itu berarti Tuhan menyertai, Tuhan yang akan buka jalan. Demikian pula Bapak Ibu, kalau saya doakan ya buat Bapak Ibu nanti di akhir renungan firman Tuhan. Begitu Bapak Ibu merasa damai,
engkau nggak usah khawatir lagi. Itu Tuhan sudah berbicara kepada engkau bahwa jangan khawatir anakku, ya Tuhan pasti akan buka jalan. Nah, apa yang terjadi dengan saya? Tiba-tiba anak saya ini selalu sibuk di dalam kamar. Nggak mungkin dia tiba-tiba keluar nyari mamanya gitu. Nggak mungkin dalam sejarah gitu ya. Nah, saat itu dia bisa tiba-tiba keluar dan buka pintu apa buka pintunya, bukan hanya buka pintu depan, dia bisa masuk ke dalam dan buka pintu backyard saya. Itu namanya ya keajaiban Tuhan. Itu namanya Tuhan berbicara kepada kita terlebih dahulu, pertama-tama lewat damai sejahtera. Demikian pula Tuhan berbicara kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kemudian lanjut ya, lewat keadaan ya. Saya seringkali ya merasa yes, Tuhan seringkali berbicara kepada saya lewat keadaan. Kalau misalnya nih, saya mau investasi sesuatu atau saya mau transfer uang kepada siapa gitu. Nah, kalau misalnya gagal terus error lagi, entah internetnya yang jelek, entah keadaan yang tidak, ya pokoknya tidak memungkinkan saya untuk transfer. Jangan ya, kalau saya udah tahu itu bahasanya Tuhan memperingatkan saya jangan. Karena kalau saya transfer saya pasti rugi atau dan lain sebagainya. Nah, itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Nah, kepada Bapak Ibu mungkin lain. Ya, cara Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu pastinya lain. Tetapi ya kita harus membiarkan diri kita untuk dilatih. Supaya kita bisa mengenal cara Tuhan berbicara. Oke, lanjut lewat signal di tubuh kita. Ya, ada orang-orang tertentu kalau merasakan sakit di ujung jari itu dia tahu bahwa ada santet yang sedang terjadi, entah santetnya kepada dirinya atau kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang punya karunia seperti itu. Ya, ada juga hamba-hamba Tuhan yang punya karunia. Kalau misalnya orangnya sakit ya, sakit di badannya, dia bisa merasakan sakitnya di situ. Ya, itu cara Tuhan berkomunikasi. Ada juga ya lewat pikiran atau kata-kata yang tiba-tiba muncul di pikiran kita. Ya, tadi kan saya bilang di roh, ada juga yang di pikiran. Ada bedanya di roh dan pikiran ya. Nanti kalau Bapak Ibu ya sering bergaul dengan Tuhan, engkau bisa membedakan. Dan engkau tahu banget bahwa pikiran itu, kata-kata itu yang ada di pikiranmu itu bukan engkau sengaja pikirkan, tetapi tiba-tiba melintas di pikiranmu. Ya, itu bisa dari Tuhan. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, kita harus membedakan yang mana itu dari Tuhan, yang mana itu dari setan. Nanti saya akan jelaskan. Kalau waktunya cukup, sudah pukul 4.54. Bagaimana Ibu Esther, kita lanjut atau kita lanjutkan besok ya? Kita lanjutkan besok aja kali ya. Bagaimana Bapak Ibu, lanjut atau besok? Besok ya, sudah pukul 4.54. Oke, saya percaya firman Tuhan ini ya memberkati Bapak Ibu semua. Ya mohon maaf, saya ingat bahwa saya harus ke dokter juga, mengantar suami saya ke dokter gigi, cabut gigi 3 biji. Jadi saya harus ya undur diri cepat ya. Oke, saya akan tutup. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah berbicara lewat hambamu. Hambamu percaya Tuhan, Engkau selalu berbicara kepada anak-anakmu. Engkau mengasihi setiap anak-anakmu dan Engkau selalu berbicara kepada kami. Tuhan, tolong bukakan mata hati, telinga, pikiran kami, bahkan jiwa kami, sehingga kami bisa peka mendengarkan suara-Mu. Saat ini darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu yang ada di live room ini. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu yang menghalangi Engkau untuk mendengar suara dari Tuhan. Saat ini hancur, patah kutuk belenggu, kutuk keturunan, belenggu roh penyembahan berhala, roh jimat, hancur, patah atas Bapak Ibu semua.
setiap penghalang-penghalang yang menghalangi engkau mendengar daripada Tuhan saat ini saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat kepada Tuhan, kasih Tuhan mengalir, memenuhi Bapak Ibu semua, memenuhi hatimu. Diberkatilah engkau dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus bukakan jalan berkat bagi Bapak Ibu, bagi ekonomimu, bagi pekerjaan dan usahamu, bagi rumah tanggamu, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah memberkati Bapak Ibu yang ada di live room ini. Engkau yang sedang sakit, mari angkat tanganmu atau pegang bagian tubuh yang sedang sakit. Urapan kesembuhan saat ini mengalir. Roh Kudus, mari kiranya kau jamah anak-anakmu yang sedang sakit saat ini. Kuasa Tuhan mengalir lebih lagi. Roh Kudus, lebih dahsyat lagi. Kuasa Tuhan mengalir. Roh Kudus, mari engkau jamah anak-anakmu yang sedang sakit saat ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk sakit, penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas engkau. Segala sakit penyakitmu aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah Bapak Ibu yang sedang sakit sendi-sendimu, yang sedang mengalami sakit sendi-sendimu, baik itu di kaki, di tangan. Saat ini kuasa Tuhan mengalir, menjamah, membebaskan engkau, menyembuhkan sendi-sendimu. Sakit di sendi-sendimu sekarang hilang, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, terus mengalir lebih dahsyat lagi. Roh Kudus, mari engkau jamah anak-anakmu, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Engkau yang mengalami berat di kepalamu, yang lagi sakit kepala, lagi berat di kepalamu dari leher, dari pundak. Saat ini kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau. Hai engkau roh-roh jahat yang bikin sakit di pundak, di leher, di kepala, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan sakit di pundakmu, di bahumu sekarang ringan, sakitnya hilang. Di lehermu sekarang hilang sakitnya, sembuh. Leher yang kaku sekarang sudah nggak kaku lagi. Kepala yang berat sudah nggak berat lagi. Kepalamu sekarang ringan, sakit di kepalamu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit lambung, roh sakit lambung, aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menebus engkau, sudah menebus setiap kutuk keturunan, kutuk sakit lambung sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Segala kekhawatiran, kecemasanmu saya usir keluar, digantikan dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu. Asam lambungmu normal, sakit di lambungmu sekarang sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terus mengalir, membebaskan Bapak Ibu yang sedang sakit, menyembuhkan, memulihkan Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah anak-anakmu yang ada di live room ini. Bapak Ibu yang mengalami kesembuhan, yang mengalami damai sejahtera, ya kelepasan, boleh tuliskan di komentar sehingga membangun iman semua orang yang ada di live room ini. Ya, terima kasih Kakak Estina, Kakak Pimping, Kakak Sonya, Ibu Evi, ya kesembuhan mengalir. Ya, Kakak Manore, terima kasih sudah tap-tap layar. Kakak Kue Donat, ya salam kenal. Kakak Susan Duta, Ica, ya terima kasih ya sudah gabung ya. Kakak EJM Musik, selamat bergabung. Kakak Maidalena, Roh Kudus yang menjamah Bapak Ibu semua, memberkati Bapak Ibu semua. Ya Kakak Joy, Kakak Yen,
Ya, salam kenal semuanya. Ya, Bu Esther mungkin kesaksiannya besok ya. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Waktu Indonesia bagian Barat. Shalom semuanya.